belakangan ini lagi belajar investasi. Kelihatannya tuh kayak sangat menarik banget gak sih? Terutama untuk yang mengincar passive income. Salah satunya adalah saham. Welcome to Mitra Solusi Jakarta guys. Di video kali ini aku Tiara bakal bahas tentang gimana sih cara main saham buat para pemula yang menggiurkan ini. Tapi kelihatannya ribet. Tapi emang bener ya seribet itu? Nggak juga kok, bahkan bisa aku bilang main saham itu worth it banget loh. Soalnya potensi keuntungannya cukup oke. Presentasinya pun juga nggak segitu jelek, tergantung sama jumlah uang yang kamu investasikan sih. Tapi gimana caranya main saham? Nah, orang-orang di sekitarku nggak ada yang main, jadi mau nanya ke siapa juga bingung. Soal saham pun masih super awam. Untung kamu nemuin video ini. Aku harap setelah video ini kamu udah paham nih cara main saham yang bener ya. Nah, ngomong-ngomong tentang saham nih, emang saham itu apa sih? Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak berupa badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyatakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Nah, ini dia 6 langkah cara main saham pemula yang baik dan bijak. Yang pertama, harus paham sama ilmu dasarnya. Mulai main saham buat pemula nih, perlu banget buat kamu untuk paham betul tentang investasi saham itu sendiri. Pas di awal mungkin kamu bakal bingung sama istilah-istilah teknis mengenai saham. Di awal tadi kan aku juga udah sedikit ngejelasin apa itu saham dan menyebut kata rapat umum pemegang saham atau kalau yang disingkat itu RUPS ya. Nah, RUPS ini apa sih? Jadi, RUPS ini berfungsi untuk menampung aspirasi para pemegang saham dan menentukan kebijakan secara tepat yang dapat mempengaruhi perkembangan dari suatu badan usaha. Nah, pertanyaannya, emang kalau punya paham sedikit boleh hadir di RUPS? Oh, jelas boleh. Asalkan kamu memenuhi persyaratan untuk hadir dalam RUPS yang diadakan ya. Dan kamu mesti memiliki minimal 1 slot saham badan usaha. Selain itu ada juga istilah lainnya seperti emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran dengan menerbitkan dan menjual saham maupun surat berharga lainnya kepada publik untuk mendapatkan tambahan modal sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan undang-undang. Nah, ada juga namanya istilah dividen, adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang berdasarkan jumlah saham. By the way, untuk bahasa-bahasa asing dalam dunia persahaman yang banyak. Cuma yang aku sebutin tadi itu adalah hal-hal yang dasarnya. So, jangan jemu-jemu buat belajar lebih banyak ya istilah-istilah lainnya supaya kamu gak bingung atau salah langkah nantinya. Apalagi kalau kamu mau menghadiri RUPS dan masih belum tahu bahasa-bahasa dalam dunia persahaman. Bisa-bisa cuman bengong doang kamu di sana. Nah, selanjutnya nih, yang kedua, belajar tentang analisis saham. Sebagaimana yang kamu tahu dalam cara main saham bagi pemula, kamu harus tentuin pergerakan saham yang bahkan bisa berubah setiap detiknya. Bagi beberapa orang awam kayak kita ini nih, faktor penentuan pergerakan dari saham itu kelihatan misterius banget. Semacam hoki-hokian gitulah. Padahal mah, kamu sebenarnya bisa mempelajari analisis saham secara mendalam. Dan ya emang butuh effort sih buat mempelajarinya. Jadi jangan lupa buat ngisi waktu belajar setiap harinya tentang saham untuk minimalisir resiko kerugiannya. Nah, saran dari aku adalah kamu coba deh cari cara main dengan cermat seperti berinvestasi saham dengan menggunakan broker yang lebih paham dan berpengalaman. Ya emang jadinya kamu mesti bayar itu broker, tapi menurut aku apa yang kamu keluarkan nantinya untuk membayar jasa broker tersebut itu worth it sama apa yang kamu dapetin daripada merugi, terutama buat kamu yang mau main saham dalam jumlah uang yang besar terus kamu sendirinya aja masih awam. Beramai banget nanti itu malah jadi bikin masalah. Nah, kalau misalnya kamu gak mau ngeluarin uang buat broker gimana dong? Kamu bisa cari pengetahuan dasar dari portofolio saham perusahaan sebagai acuan cara main kamu. Terus ya, jangan malas buat belajar soal saham. Sisihin waktu luang dan coba tanya tentang saham sama orang yang udah berpengalaman. Mungkin teman atau keluarga kamu yang udah pernah nyemplung dalam dunia persahaman lebih dahulu. Yang ketiga, melakukan transaksi berjangka.
Secara dasarnya nih, dengan modal yang besar, kamu bakalan dapetin peluang untuk untung yang besar juga nantinya. Maka dari itu, sering banget investor pemula bakalan mulai melakukan transaksi investasi saham dalam jumlah modal yang besar dan impulsif. Tapi impulsivitas tersebut nyatanya juga mengakibatkan resiko yang besar juga. Nah, cara main saham bagi pemula yang baik dan bijak yang bisa kamu ikuti adalah dengan melakukan transaksi berjangka. Terus transaksi berjangka ini tuh apa sih maksudnya? Jadi transaksi berjangka ini artinya kamu perlu bersabar untuk menambahin saham yang kamu miliki di setiap transaksinya. Pastikan kamu mendapatkan persentase return yang diinginkan agar dana modal kamu tetap aman untuk melakukan investasi lanjutan. Jangan main all in kecuali kalau kamu punya keyakinan 100% kalau kamu nggak bakal untung alias merugi. Selanjutnya yang keempat, jangan ngutang. Kalian tahu gak sih saham yang berjangka itu berfungsi buat kamu untuk menghindari risiko hutang. Dan berhutang untuk melakukan investasi bukan merupakan cara main saham pemula yang baik dan bijak. Karena pada dasarnya investasi saham yang kamu lakukan itu ada tujuan untuk meningkatkan kekuatan finansial di masa mendatang. Nah, kalau kamu berhutang berarti tujuan tersebut nggak bakalan terlaksana secara baik-baik. Bisa-bisa kamu malah terus melakukan investasi untuk melunasi hutang-hutang kamu. Pastinya di dalam hal tersebut ada potensi hutang yang lambat lalu menjadi gunung, yang artinya kamu bakal semakin jauh dari tujuan awal yang telah kamu tentukan melalui investasi saham ini. Yang tadinya berencana main saham supaya dapat duit banyak, malah setek gara-gara duit hutang. By the way, jangan lupa beli pakai uang darurat atau apapun ya. Gunakanlah uang yang gak pakai alias uang dingin. Nah, selanjutnya nih yang kelima, beli saham pas nilainya lagi turun. Ini penting banget bagi pemula. Alangkah baiknya kamu mulai membeli saham untuk pertama kalinya di saatnya saham tersebut lagi turun. Nah, salah satu cara main yang seperti ini berperan dalam menjaga kondisi finansial kamu supaya tetap stabil dengan modal awal yang relatif rendah. Kamu bakalan memberikan perasaan aman bagi dirimu sendiri untuk belajar memahami investasi saham secara langsung. Selain itu juga saham yang kamu beli pas lagi turun punya potensi peningkatan nilai di waktu yang akan mendatang. Tapi hati-hati karena biasanya nilai saham menjadi turun karena badan usaha sedang mengalami krisis. Jika perusahaan tidak segera overcoming masa ini, maka bukan tidak mungkin saham kamu nilainya semakin turun, bahkan menuju kebangkrutan. Jadi kamu harus analisis dulu nih perusahaan yang mau investasikan saham. Dengan berbagai pemahaman analisis saham yang semakin kamu kembangkan di setiap harinya, kamu bakal punya peluang untuk menilai saham yang kamu miliki tersebut bakal naik. Yang keenam, yuk kenali saham LQ45 dan IDX30. LQ45 dan IDX30 itu mengacu pada indeks saham yang tersedia dan dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indeks saham ini terdiri dari berbagai jenis saham dengan tingkat likuiditas yang tinggi dan kapasitas pasar besar yang didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Dan ini kamu punya kesempatan untuk dapat menjual saham dengan cepat sekaligus punya perkembangan yang bisa diprediksi. Dengan cara ini kamu bisa memainkan saham dengan cara baik dan bijaksana deh. Nah, terus kenapa sih kita harus main saham? Wajib banget ya kayaknya? Enggak kok guys, kamu nggak diwajibin. Ini menjadi pilihan kamu aja, karena sebenarnya tujuan saham itu adalah untuk memperbaiki atau menjaga finansial kamu dalam jangka waktu yang panjang. Nggak ada paksaan juga kok buat kamu buat main saham. Aku cuma menyarankan aja untuk menjaga atau memperbaiki finansial kamu. Itu juga banyak cara lainnya kalau selain saham. Coba deh pelajari investasi lainnya. Tapi satu hal sih yang dulu aku ingat pas aku lagi belajar saham, high return, high price. Terus gimana nih kalau mau main saham tapi nggak punya duit? Ya sebenarnya kalau main saham yang perlu duit sih sebagai modal. Jadi kamu bisa aja tuh nabung dulu dan mulai main saham dengan modal yang kecil. Kemudian kamu analisis berbagai saham supaya kamu mendapatkan uang yang lebih besar dan kamu bakalan bisa makin paham dan lebih baik di masa yang akan datang. Sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Oh iya, kalian mau aku bahas apa lagi nih? Jangan lupa komen di bawah ya, aku tunggu loh sifatnya. Jangan lupa untuk juga like, comment, dan subscribe ya. Dan kalau ada yang mau didiskusi seputar saham, langsung aja cus ke kolom komentar. Makasih udah nonton, dadah semuanya.